Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir zaman ini banyak orang yang sudah tersingkir dalam mempelajari keislamannya, atau juga tidak mau memperdalam pelajaran keislamannya, keimanannya. Sehingga banyak yang tanpa terasa, tanpa dia sadari bahwa imannya itu sudah terkontaminasi dengan penyakit. Kita kan selama ini memahami atau mendeteksi, sering memeriksa ya penyakit-penyakit yang ada di jasmani kita. Jika kita sakit gigi, Masya Allah. Jika kita sakit sesuatu dalam tubuh kita, langsung kita periksa ke dokter. Tapi apakah kita pernah memeriksakan batin kita, iman kita, sakit atau sehat? Ya, penyakit batin, penyakit iman itu ada, bahkan bisa menyebabkan penyakit jasmani yang lebih parah. Ya, sumber daripada penyakit jasmani adalah pikiran. Kalau pikiran mumet, nah penyakit kumpul dah tuh. Pikiran banyak, pikiran pusing, penyakit kumpul. Karena kenapa pikiran pusing? Karena imannya tidak terasah, imannya sakit. Karena imannya sakit, pikiran jadi banyak, kurang kepasrahan kepada Allah, kurang ketawakalan kepada Allah, bingung minta sama siapa. Akhirnya kumpul penyakit jasmani. Setelah kumpul penyakit jasmani menjadi asbabul lil maut, menjadi sebab-sebab kematian. Begitu sobatku ya. Jadi sumbernya adalah penyakit batin, penyakit iman. Apa sih penyakit iman tersebut? Di antaranya adalah an-nifaq. Apa itu an-nifaq? Yaitu munafik. Munafik ini bermuka dua. Dalam surah Al-Baqarah Allah sudah menjelaskan tuh. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ya, di sini. Jadi munafik itu adalah penyakit hati, penyakit iman, penyakit batin yang sangat berbahaya. Sekarang banyak orang yang mengaku Islam tapi menjelek-jelekan Islam. Banyak, ya Allah, semua manusia di hadapan Allah sama. Baik yang sipil, pejabat, ataupun katakan jenderal sekalipun, di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang bisa bertakwa, yang paling bertakwa. Apa itu bertakwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Sekaligus juga ada kemunafikan, ya. Ini yang Masya Allah luar biasa. Penyakit yang tanpa disadari sudah parah. Nah makanya kita harus bagaimana? Kita harus banyak-banyak berintrospeksi, ya. Terus juga mengkontemplasi diri. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari, ya Allah, sehatkanlah hatiku, sehatkanlah imanku, ya Allah. Dengan apa? Dawu mardokum bila ilaha illallah. Obatilah penyakit hatimu dengan la ilaha illallah. Zikir kepada Allah. Munafik atau bermuka dua, ya. Idza hadasa kadzabani. Ciri-cirinya munafik nanti kita juga akan bahas, ya. Jika dia berbicara dusta, jika diberikan amanah berkhianat. Tuh, ya. Ini diantaranya. Nanti kita jelaskan. Di antara bagian munafik itu ada dua, ada munafik besar, ada nifak besar, ada nifak kecil. Nifak besar, yang dimaksud dengan nifak besar adalah nifak i'tiqad, nifak keyakinan, yaitu seseorang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikannya kekafirannya. Ya, dia Islam tapi tertutup dengan kekafirannya. Dalam arti dia tidak mengakui bahwa dia kafir, ya, tapi keislamannya, wah saya Islam, tapi perilakunya kafir. Ini naudzubillah. Jadi sekali lagi, seseorang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, dan pelakunya akan kekal di neraka yang paling dalam. Dalam surah An-Nisa ayat 145 Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka,
Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jadi tidak ada yang bisa menolong orang-orang munafik. Fidarkil asfal, paling bawah tuh nerakanya. Nah, ini akibatnya ya. Tapi sebabnya yang harus kita perbaiki. Sekarang ini banyak yang nyeleneh tentang Islam ya. Dari zaman Rasulullah SAW pun begitu. Yang ikut Islam, ngikut Muhammad adalah orang-orang gila. Sama sekarang ini banyak yang kelihatannya KTP-nya Islam, bisa baca hadis dan Al-Quran, tapi banyak yang salah. Dia mengatakan Islam begini begitu, jelek-jelekin. Ya, ini ciri-ciri orang-orang munafik, munafik besar nih, yang tempatnya pasti akan di neraka jahanam yang paling bawah. Tapi dia menutupi dengan kekafirannya. Saya Islam, tapi saya nggak suka dengan Islam. Nah, begitu dengan ajaran-ajaran Islam, Islam radikal, Islam fundamental dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Biarin urusan dia sama Allah. Kita cuma tersenyum aja. Ya, dalam surah Al-Mutaffifin Allah berfirman tuh, ya, sekarang mereka mengejek-ngejek kita. Tapi nanti mereka mengejek-ngejek kita, ngelihat kita dari gedung yang tinggi, terbahak-bahak, wah umat Islam kecil, umat Islam hina. Tapi nanti alal araiki yanzurun, ya, nanti di akhirat kita juga akan melihat mereka yang lagi disiksa sementara kita duduk di dipan-dipan surga, ya, di renda-renda surga yang penuh dengan kenikmatan, ngelihat mereka lagi disiksa. Itu naudzubillah min zalik. Lebih terhina lagi di hadapan Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Ya, orang-orang yang begitu tuh bukan mereka mengejek kita, tapi mereka sedang mengejek diri sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengejek mereka. Allah sendiri yang akan membalasnya, bukan kita. Ya, Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang meledek mereka tuh. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Kemudian Allah biarin, panjangin terus, ulur kemunafikannya, ya, dikasih umur panjang, dikasih rizki yang luas, diulur sama Allah. Wa yamudduhum fi tughyanihim, di dalam kemunafikannya, ya. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mereka sadari, Masya Allah, ini luar biasa. Hidup cuma sementara sobatku. Hidup cuma sementara. Yang kita akan bawa cuma satu, yaitu iman. Yang mengikuti kita, yang mengikuti nih amal soleh. Amal soleh dan amal buruk. Paling berapa tahun kita hidup di dunia. Itu yang disebut dengan munafik besar. Kemudian ada juga munafik kecil, nifak kecil, yaitu nifak dalam perbuatan dan semisalnya. Dan pelakunya tidak keluar dari agama Islam, akan tetapi ia termasuk orang-orang yang bermaksiat. Dalam hal ini ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Arba'un man kunna fihi kana munafikun khalisan. Ada 4 perkara apabila ada dalam diri seseorang, maka ia benar-benar seorang munafik, ya, benar-benar seorang munafik. Na'udzubillah min zalik. Man kana fihi khoslatan minhunna kana fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ya, siapa saja yang ada dalam dirinya sifat-sifat ini, maka sungguh dalam dirinya ada sebagian kemunafikan, sampai dia menyadari dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan sifat-sifat tersebut. Apa itu? Yang pertama, idza tumina khona, jika dipercaya dia khianat. Wa idza haddasa kazaba, jika dia berbicara selalu bohong. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji, mengadakan perjanjian dia ingkar. Wa idza khasama fajara, jika dia berperkara ia berbuat curang, ia berbuat zalim. Ini diantara sifat-sifat orang munafik yang dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja tadi saya ulangi lagi, sifat-sifat munafik jangan sampai ada dalam diri kita. Jika ada, kita segera bertaubat dan memperbaikinya, meninggalkan sifat-sifat tersebut. Yang pertama, idza tumina khona, jika dipercaya dia berkhianat. Wa idza haddasa kazaba, jika dia berbicara selalu dusta. Wa idza ahada ghadara, jika dia mempunyai perjanjian dia mengingkarinya. Wa idza khasama fajara, jika dia mempunyai perkara atau urusan dia selalu berbuat curang, zalim. Ini tanda-tanda orang munafik, tanda-tanda orang munafik yang mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. Kalau kita lihat sekarang ini berkaca, Masya Allah, banyak orang munafik mengaku Islam tapi merugikan, tapi memerangi Islam. Na'udzubillah min zalik, dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Biarin urusan dia sama Allah. Kita cuma liatin aja. Yang penting kita istiqomah terus dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.